New Year, selamat tahun baru 2023. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita diberikan waktu untuk melalui tahun 2022 dan memasuki sebuah tahun yang luar biasa di tahun 2023. Saya senang ingin menyambut Anda di awal tahun untuk memberikan sebuah refleksi bagaimana kita memasang strategi yang baik untuk menghadapi tahun 2023 ini. Saya akan cerita kepada Anda mengenai bagaimana kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Indonesia adalah negara yang luar biasa kuat, dan di dalam terpaan COVID selama 2,5 tahun ini, bangsa kita bangkit mampu membuktikan bahwa situasi COVID makin lama makin reda. Dan mungkin tidak banyak waktu lagi, Presiden akan mengeluarkan aturan untuk mungkin tidak usah memakai masker lagi. Dan kita kembali normal, bisa bekerja dengan semangat dan giat. Teman-teman, saya mau kasih tahu, situasi Indonesia luar biasa. Suku bunga saat ini berada di posisi 5,5%. Itu pun diakibatkan karena pengaruh daripada kenaikan Fed rate dari Amerika, sehingga membuat BI rate harus mengikutinya. Dan pada saat bersamaan, inflasi kita terjaga sekitar 5,7% saat ini. Jadi oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini, para pihak bankers yang saya ketahui juga banyak memberikan masukan bahwa tingkat bunga KPR tidak akan sebegitu cepat akan dinaikkan dan akan mengambil beberapa waktu untuk bisa menyesuaikan dengan kenaikan tersebut. Dan saya lihat para bankers begitu kreatif menciptakan produk-produk yang bisa mengimbangi situasi ekonomi di dalam perubahan ini. Yang kedua yang saya ingin mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa membuat Anda gagal selain diri Anda sendiri, ya. Di sini ada pepatah yang mengatakan bahwa orang-orang sukses adalah orang-orang yang hanya memikirkan apa yang mereka ingin capai, dan mereka selalu memikirkan bagaimana cara mencapai apa yang mereka inginkan. Luar biasa, bukan? Jika kalau pikiran kita disibukkan dengan hal-hal yang ingin kita capai, dan pikiran kita berusaha mencari jalan keluar bagaimana caranya mencapainya. Mari kita bandingkan dengan orang-orang yang tidak sukses. Orang-orang yang tidak sukses adalah orang-orang yang memikirkan apa yang mereka tidak mau terjadi dalam hidupnya. Jadi pikiran mereka dipengaruhi oleh hal-hal negatif. Mereka memikirkan masa lalu yang mungkin buruk, masa lalu prestasi yang tidak tercapai. Mereka penuh pikiran mereka dengan ketakutan dan khawatir. Dan yang paling buruk, mereka selalu mencari siapa yang harus dipersalahkan. Teman-teman tim Yare, kita semua tahu untuk menjadi sukses semuanya kembali ke kita. Apakah kita memasang goals yang tepat? Apakah kita punya semangat yang tepat untuk mencapai yang terbaik? Semua kembali kepada kita. Oleh sebab itu, saya bicarakan satu segmen penting mengenai goals. Sebelum saya ngomong mengenai goals, saya akan tanya kepada Anda, apa definisi sukses? Apa arti dari kesuksesan? Kalau saya boleh nanya kepada Anda, apakah Anda telah merasa diri Anda sukses saat ini? Saya sangat yakin banyak orang yang berpikir membandingkan kesuksesan dengan pencapaian mereka. Dalam arti, jika ada goals yang mereka ciptakan tidak tercapai, mereka merasa belum sukses. Saya ambil contoh yang paling hangat saat ini. Anda tahu, Lionel Messi sekarang menjadi seorang yang sangat terkenal. Tahukah Anda bahwa Lionel Messi mampu meraih Piala World Cup itu setelah 5 kali dia bertanding selama kurun waktu 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. Dan dalam perjalanannya ini, Lionel Messi dan timnya banyak mengalami kegagalan, ya. 2014 ambil contoh, mereka kalah di final dengan Jerman 1-0. Jadi kalau saya nanya Anda, dan Anda tahu Lionel Messi dan timnya bertarung di dalam 5 event Piala Dunia yang berbeda, kira-kira tahun berapa Lionel Messi kita bisa akui sebagai seorang yang sukses? Saya sangat yakin banyak dari Anda akan mengatakan tentu tahun 2022. Lionel Messi akan dijuluki seorang yang sukses karena dia berhasil mendapat Piala Dunia. Namun saya harus beritahu kepada Anda, Lionel Messi telah menjadi sukses jauh sebelum itu. Lionel Messi telah menjadi sukses ketika dia memutuskan untuk menjadi seorang pemain sepak bola. Ketika tahun 2006, Lionel Messi walaupun gagal, dia tetap sukses karena dia mempunyai mimpi untuk meraih Piala Dunia tersebut. Dan di 2010, lagi-lagi dia gagal. 2014 dan 2018, lagi-lagi dia gagal. Namun itu pun adalah proses mencapai kesuksesan. Dan kesuksesan di tahun 2022 adalah sebuah kesuksesan yang terrealisasi. Jadi kalau Anda tanya kepada saya, apakah Lionel Messi sukses di tahun 2022? Jawabannya tidak. Lionel Messi menjadi sukses ketika dia menciptakan sebuah goals, yaitu menjadi pemain sepak bola yang suatu saat nanti akan meraih Piala Dunia. Dan ketika dia set goals tersebut dan mengambil setiap langkah mendekati apa yang dia inginkan, Lionel Messi adalah seorang sukses. Kita jangan menjadi orang yang mensabotase kesuksesan kita. Karena seringkali kita merasa tidak sukses karena goals yang kita
buat, kita tidak capai. Dan hal yang kedua yang terjadi adalah kita takut membuat goals yang besar. Karena kita takut goals tersebut tidak tercapai. Malahan kita lebih senang membuat goals yang sederhana, yang kecil, dan kalau capai kita merasa nyaman dengan diri kita. Teman-teman, di tahun 2023 kita tidak punya mindset seperti itu. Kita mesti punya mindset mempunyai goals yang besar. Dan kita sudah tahu bahwa kita sukses. Selama ini Anda semua dan saya adalah sukses. Dan kita mengarungi perjalanan untuk menuju goals kita masing-masing. Saya akan tutup dengan sebuah cerita yang menyentuh hati saya. Sebuah cerita yang saya lihat di Netflix. Dan ini life story mengenai seorang anak muda yang bernama Yusra Mardini. Dia seorang anak muda dari Syria, seorang wanita muda. Dan di tahun 2011 negaranya terjadi pecah perang di negara Syria tersebut. Dan akibatnya dia mau tidak mau harus mengungsi keluar dari Syria. Sebelum pecah perang di Syria tersebut, dia adalah seorang perenang yang dipersiapkan mengikuti Olimpiade 2016 di Brasil. Ayahnya adalah seorang coach yang begitu mendorong anaknya untuk menjadi perenang yang hebat. Ayahnya memberikan sebuah quotes, kalimat kepada Yusra dengan mengatakan, "Find your lane, swim your race." Saya akan jelasin apa yang arti dari kata-kata tersebut yang begitu bermakna. Singkat cerita, Yusra dan saudaranya akhirnya mereka mengungsi ke Jerman melalui proses yang luar biasa rumitnya. Dan untuk mencapai pantai Yunani pada saat itu, di mana kapal karet mereka bocor, Yusra dan saudaranya dan dua teman lainnya, mereka lompat ke laut dan mereka tidak tahu di mana daratan itu berada. Tapi mereka tahu kalau mereka tidak mendorong kapal itu akan tenggelam. Dan banyak sekali orang yang berada di atas kapal karet tersebut. Mereka berenang 3,5 jam di dalam pekatnya malam dan akhirnya mereka tiba di daratan Yunani. Dan singkat cerita, ketika Yusra berada di tempat penampungan, dia tetap mempunyai mimpi ikut untuk Olimpiade Syria. Dan semangatnya ini membuat dia mencari tempat untuk berlatih di Jerman. Dan akhirnya pihak Olimpiade mengeluarkan sebuah aturan di mana orang-orang tempat pengungsian boleh ikut Olimpiade Brasil dengan membela bukan negara tetapi membela tempat pengungsiannya. Dan Yusra akhirnya tampil di Olimpiade 2016 yang menjadi mimpi dari ayahnya. Walaupun dia tidak menjadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, bahkan dia mendapatkan peringkat perenang nomor 40 di dalam Olimpiade tersebut. Namun Yusra telah mencapai impiannya. Dan tepat apa yang dikatakan oleh ayahnya, find your lane. Saya sangat yakin banyak dari antara Anda sebelum menjadi agent properti berasal dari begitu macam-macam bisnis latar belakang yang berbeda. Dan nggak tahu kenapa Anda berada di bisnis real estate broker dan Anda bergabung dengan tim IRA. Saya bangga Anda semua telah berhasil mencari Anda punya jalur untuk mencari kesuksesan dalam hidup ini. Dan kata kedua mengatakan swim your race. Kita masing-masing mempunyai goals yang berbeda tentu. Ada yang menjadi agent properti, dia ingin menjadi sukses demi anaknya. Ada yang jadi agent properti, dia ingin sukses untuk membuktikan bahwa dirinya adalah seorang yang worth it. Ada lagi seorang yang ingin jadi agent properti agar membanggakan orang tuanya. Apapun tujuan Anda, jelas Anda bergerak menuju sebuah goals yang mulia. Oleh sebab itu, tim IRA di tahun 2023 kita mengusung sebuah tema yang berjudul Racing with IRA. Mari kita bangkit sama-sama dengan era. Dan saya percaya dengan kebersamaan kita di dalam keberagaman, di dalam kerjasama yang luar biasa, era akan tetap menjadi number one. So all the best, selamat tahun baru, selamat memasuki tahun yang luar biasa.